Hidup kami serahkan hanya kepadamu. Pakai hidup kami sesuai dengan rencana yang sudah Engkau berikan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Kiranya berkat pimpinan penyertaan Tuhan Yesus menyertai dan memimpin kita sepanjang hari ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Rut 1 dan saya akan mengajak kita membacakan dari ayat 16 dan 17. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam.
Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Dari ayat firman Tuhan ini kita bisa belajar tentang kesetiaan dan komitmen seorang Rut. Rut adalah seorang Moab, dan ketika suaminya, anak Naomi, meninggal dunia, ada kesempatan bagi dia untuk kembali ke rumah dan bangsanya, yaitu bangsa Moab. Tetapi dia memilih tinggal bersama Naomi mertuanya dan kembali ke bangsa mertuanya Israel. Ada beberapa poin yang bisa kita pelajari dari pasal ini. Yang pertama, hubungan antara mertua dan menantu yang baik. Hubungan keluarga yang erat ini melahirkan kesetiaan Rut kepada Naomi bahkan di situasi yang sulit sekalipun. Kesetiaan adalah dasar dari hubungan yang kuat. Di tengah kesulitan dan tantangan, kesetiaan membantu kita mempererat ikatan dalam hubungan. Kesetiaan berarti tidak meninggalkan orang yang kita cintai ketika mereka membutuhkan kita, terutama di masa-masa sulit. Bagaimana kita membangun relasi dengan orang-orang di sekeliling kita? Kiranya Tuhan memampukan kita belajar dari hubungan Rut dan Naomi, sehingga terjadi hubungan yang baik dan saling hormat dan penghargaan satu dengan yang lain. Mari kita belajar menghargai satu sama lain terlepas dari perbedaan, latar belakang, dan budaya yang berbeda. Poin yang kedua yang dapat saya bagikan dari pasal ini adalah Rut melihat keteladanan iman hidup Naomi, sehingga Rut memutuskan memilih Tuhan yang disembah oleh mertuanya Naomi. Bahwa Tuhan yang disembah mertuanya adalah Tuhan yang benar, terlihat dari kehidupan perilaku tindakan mertuanya. Bercermin dari hal ini, hendaknya iman percaya kita juga tercermin dari perilaku hidup kita. Sehingga semakin banyak orang mengenal Tuhan, semakin banyak orang mencari Tuhan melalui tindak dan perbuatan kita. Poin yang ketiga yang bisa saya bagikan adalah ketika Rut punya kesempatan untuk memilih kembali kepada bangsanya, yaitu bangsa Moab, tetapi dia memilih bangsa mertuanya. Bahkan meninggalkan pertanyaan kepada kita, kenapa dia memilih menjadi bangsa Israel, bukan menjadi bagian dari bangsa Moab? Kita bisa melihat bahwa Rut adalah seorang pribadi yang memiliki kasih yang begitu dalam atas mertuanya Naomi. Bahwa kasih yang besar tidak mengenal batas bangsa, budaya, dan latar belakang. Dampak dari pilihan yang didasarkan pada kasih Rut oleh Rut tidak hanya menjadi bagian dari bangsa Israel, tetapi tercatat dalam sejarah bangsa Israel menjadi nenek moyang Raja Daud. Bahkan, garis keluarga Tuhan kita Yesus Kristus lahir dari garis keturunan Rut. Setiap keputusan yang diambil dengan hati tulus, penuh kasih, dapat memberikan dampak besar bagi generasi yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong kita belajar dari seorang Rut, sehingga kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, dan kita menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan hari ini. Tolong kami Bapa agar kami dapat belajar dari Rut dan Naomi tentang kasih, keteladanan iman dan kasih, sehingga semakin hari kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya hidup kami berdampak buat orang-orang di komunitas dimanapun Tuhan tempatkan kami, sehingga keberadaan kami sungguh jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Rut 1. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimeleh, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimeleh, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda,
Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai.